Pemahamannya seperti apa? Oke. Sejarahnya aja atau sejarah dulu atau langsung Pak? Sejarahnya dulu aja. Sejarah dulu aja Pak ya. Jadi biar jadi kita punya background. ya backgroundnya. Ya. Jadi kalau di kami Pak ya, di kami itu tentunya kan kami itu selalu mendasarkan prinsip-prinsip dan banyak hal itu selalu berkaitan dengan pendahulu kami atau leluhur kami sebelumnya itu. Jadi kami meneruskan ajaran-ajaran generasi-generasi sebelumnya itu. Nah, Saya minum enggak apa-apa ya? Nah, ini nggak sesa. Mas Dibo, jadi kan Budo Jawi Wisnu itu kan didirikan 25 November 1925. Ya, 25 November 1925. Ya, itu didirikan di Surabaya oleh Romo Resi Raden Kusumodewo. Itu didirikan 25 November 1925 waktu itu. Jadi memang pra kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan itu. Nah, terus selanjutnya jadi yang kami pahami dalam misalkan kami punya salah satu panduan kami berkeyakinan ini kan ada di Wedojaya Sampurno. Salah satu itu hanya salah satu panduan kami sebagai pemeluk Budo Jawi Wisnu. Nah, di panduan kami itu dijelaskan secara jelas bahwa Budo Jawi Wisnu itu meluhurkan masa sebelum Majapahit. Jadi meneruskan tradisi, spiritual, budaya dan sebagainya itu justru era sebelum Majapahit. Itu yang tertulis di Wedojaya Sampurna. Dari situ sebenarnya bisa kami simpulkan di internal kami bahwa sebenarnya Budo Jawi Wisnu itu ritual dan apapun itu sebenarnya adalah meneruskan dari yang pernah dilakukan oleh leluhur kami sebelumnya, sebelum Majapahit. Artinya bisa saja Kahuripan dan sebelumnya itu, bisa saja Medang, Mataram kuno dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, karena panduannya seperti itu, tentunya akhirnya mungkin ada irisan-irisan dengan agama-agama yang lain gitu lah, Hindu dan Buddha sebagainya itu. Tapi secara faktual, secara tertulis bahwa memang Budo Jawi Wisnu itu adalah sebuah ya pemeluk yang memang meneruskan leluhur sebelum-sebelumnya itu. Nanti akan kami jelaskan soal ritual dan sebagainya itu. Itu sejarah awalnya seperti itu, terus berkembang karena waktu itu kan memang tahun 1925 itu kan masa Hindia Belanda kan. Iya. Karena zaman Hindia Belanda ya tentu semua kekuasaan dan sebagainya di tingkat Nusantara dan waktu itu belum ada Indonesia dikendalikan oleh Belanda. Itu fakta yang memang tidak bisa kita bantah soal itu. Nah, sebenarnya di masa periode Hindia Belanda ya Budo Jawi sudah diakui dalam konteks di masa Hindia Belanda. Artinya orang mengenal Budo Jawi Wisnu pasca pra sebelum kemerdekaan. Kami punya dokumen-dokumen yang menunjukkan misalkan Budo Jawi Wisnu itu dulu ada di kepolisian zaman Hindia Belanda di tempat itu tercatat gitu. Dan pemeluknya juga mayoritas juga ada yang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Artinya ada dokumen-dokumen yang memang menyatakan bahwa Budo Jawi Wisnu dikenal sebelum Indonesia merdeka, sebelum 1945 itu. Nah, cuma kan problemnya kan karena waktu itu Indonesia itu belum merdeka, ya Budo Jawi Wisnu dulu waktu itu dikenal sebagai sebuah agama gitu. Itu mungkin juga sama dengan teman-teman misalkan di Sunda Jawa yang teman-teman di Sunda Wiwitan dan sebagainya, semuanya mengakui bahwa sebelum Indonesia merdeka itu ya Budo Jawi Wisnu mengakui sebagai agama. Agama lokal. Dan dokumen itu ada, dokumen itu kita punya soal itu. Nah, terus dia berkembang, akhirnya pemeluknya itu semakin bertambah. Saya punya dokumen lama itu jumlah pemeluk pra sebelum Indonesia merdeka atau setelah masa transisi Indonesia merdeka dan sebagainya itu ada jutaan di Jawa Timur waktu itu.
Itu ada jutaan di Jawa Timur, pemeluknya seperti itu. Terus berkembang, hampir mayoritas ada di seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Itu hampir semuanya bisa kita ada, dan di Sumatera. Ya, yang paling dari dokumen lama itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara terutama. Mungkin Transmigran waktu itu. Itu ada beberapa wilayah yang memang menjadi pemeluk dari Budo Jawi Wisnu itu. Nah, akhirnya pasca itu akhirnya Indonesia merdeka dan sebagainya itu, terus ada peristiwa politik tahun 1965 itu Mas Divo. Dan semuanya kita tahu lah ya, itu peristiwa politik yang waktu itu hampir bisa dipastikan dulu yang agama-agama lokal itu bertransformasi, ada yang terus akhirnya tidak diakui dan sebagainya, itu fakta. Nah ini kaitannya juga dengan Budo Jawi Wisnu. Itu akhirnya karena ada peristiwa politik 1965 itu tahun 1967 ya memang faktanya akhirnya kami dilarang. Itu ada nanti makanya itu dilarang yang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sama tahun 74 itu Kejaksaan Agung. Itu. Nah, ya sudah akhirnya waktu itu karena memang itu situasi politik yang semuanya tahu bahwa ya waktu itulah memang seperti itu. Ya akhirnya semuanya bisa, tapi walaupun dilarang pemeluk Budo Jawi Wisnu tetap melakukan kegiatan beribadah, kegiatan sembahyang semuanya. Di rumahnya semua, hampir semuanya itu. Karena kalau ketahuan pasti akan ada tekanan-tekanan era waktu itu, zaman Orde Baru. Ya, akhirnya ya sampai muncul dari Kejaksaan Agung. Saya lupa tahun 74 ya. Kejaksaan Agung itu terus, tapi pemeluk masih ada hingga sampai sekarang, kira-kira seperti itu. Sampai sekarang Budo Jawi Wisnu masih ada. Akhirnya kami berinisiatif karena memang dilarang dan belum memungkinkan menjadi sebuah agama, kami berinisiatif untuk menjadi penghayat kepercayaan. Akhirnya sampai itu keluar surat semua ini, kira-kira seperti itu butuh waktu kira-kira 1,5 tahun mengurus ini. Kami harus datang ke mana? Kemendikbud. Ya, Kemendikbud. Pertama MLKI itu seingat saya 4 kali kami presentasi, 4 kali presentasi di MLKI. Terus juga presentasi menjelaskan ke Binwas Agama Buddha di Juanda, Binwas Agama Buddha Jawa Timur itu. Tapi hingga akhirnya terakhir di 2 kali, seingat saya 2 kali itu Kemendikbud melakukan uji itu baik waktu itu langsung maupun online gitu. Akhirnya diputuskan waktu itu keluar tanda inventarisasi dari Kemendikbud menjadi penghayat kepercayaan itu. Seperti itu. Nah, terus ya sudah akhirnya kami sampai sekarang menjadi bagian dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Terus juga ya semua aktivitas kegiatan dari Dirjen kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat ya masih mendapatkan itu sampai sekarang. Aktivitas itu ada sampai sekarang. Itu terus selanjutnya sampai sekarang yang teridentifikasi sebagai pemeluk Budo Jawi Wisnu itu Surabaya, Gresik, Lamongan, Pasuruan, Tuban, Blitar, Malang, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi, banyak banget Jawi ya Mas. Lamongan banyak, dan di luar pulau ada. Konsentrasinya lebih banyak di Jawa Timur. Iya, banyak di Jawa Timur. Itu sampai sekarang semakin bertambah justru. Jumlah pemanyua justru tidak semakin kecil tapi semakin bertambah. Mau di Beratang, mau di mana di Maduan sini, mau di Lempung, mau di beberapa tempat hampir semuanya itu menambah. Semakin bertambah itu. Tuh. Nah, ini kami memang tahapan lagi menata administrasi dan sebagainya itu. Nah, termasuk kenapa sampai sekarang kan kemarin saya juga ditelepon Bagas Bank Jawa Timur dan sebagainya untuk itu. Nah, itu begini sebenarnya Mas Dibu, problemnya itu kan begini. Saya tidak tahu, saya juga sering diskusi sebenarnya dengan MLKI dan sebagainya itu, MLKI. Nah, kira itu kan begini. Kalau di Bagas Bank otomatis kan kami harus mendapatkan surat dari Kemenkumham, AHU itu ya. Nah, itu problemnya begini.
ini soal diskusi yang sampai sekarang juga belum selesai kesimpulannya itu. Kalau saya di MLKI dengan mau Pak Okto, mau Mana dan sebagainya itu, kami sedikit berbeda gitu pemahamannya. Gitu. Karena posisi kami itu diakui sebagai penghayat kepercayaan gitu. Ini kan posisinya setara dengan agama Mas Divo ya. Baik agama mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, setara dengan kami sebagai penghayat kepercayaan Buddha Jawa Wisnu. Sebagai agama dan kepercayaan setara seperti ini. Nah, kalau memang mau diturunkan di Bagas Bangpol, Kemenkumham, ya berarti ormasnya, bukan yang ininya gitu loh. Bukan yang Misalkan agama. ketika Muslim atau Islam itu sebagai agama di Kementerian Agama, yang dicatatkan di Kemenkumham atau Bagas Bang adalah NU, Muhammadiyahnya seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, itu pemahaman bukan agamanya. Nah, pemahamannya agak jelas lah. Akhirnya juga di organisasi yang menaungi agama itu. Kalaupun dicatatkan di Kemenkumham, kita menurun jadi perkumpulan di paguyuban, padahal itu kita penghayat. Nah, makanya pola kita itu misalkan seperti di sini ini kan Padepokan Sukmo Limo. Nah, di sini tercatat. Jadi kayak padepokannya sanggarnya itu dicatatkan di Kemenkumham sebagai bagian dari Buddha Jawa Wisnu sebagai penghayat. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kami mencatatkan sebagai perkumpulan di Kemenkumham, ya kami sebagai ormas. Padahal kita itu penghayat. Nah, nanti rancu. Makanya kan kita itu kalau jadi di Kemenkumham kan posisi Buddha Jawa Wisnu yang mirip kayak Karang Taruna, mirip kayak Pemuda Pancasila, ormas perkumpulan itu yang tidak kita inginkan gitu loh. Nah, itu sudah kami jelaskan di Bagas Bang, akan dicari alternatif gitu loh. Gitu. Karena kalau jadi nanti kan kita itu juga sih susah sih kok. Jadi perkumpulan gitu loh. Ini kan agama, posisinya setara dengan agama kok jadi perkumpulan. Itu yang tidak kita inginkan. Harusnya dinaungi di Depak terus. Iya, gitu. Itu yang memang harapan. Langsung kan untuk perkumpulannya. Kalau agama dimasukno ke Menkumham jadi akhirnya rancu. Itu memang dari semua itu berproses. Nanti saya menambah ya. Itu lah terus apa ya? Kira-kira itu Mas perkembangannya seperti itu. Jadi memang ini sebenarnya juga kami dorong secara nasional. Berkali-kali saya diskusi itu, bukan hanya sekedar ini, mendorong tidak hanya sekedar soal pemahaman itu, tapi juga soal pemahaman agar juga terjadi kesetaraan antara penghayat dengan agama. Itu yang memang selalu kita dorong di nasional nanti. Itu. Kenapa misalkan tidak ada Kementerian Penghayat Kepercayaan, gitu, atau kementerian yang konkret itu kan juga harus kita dorong. Kita itu kan di Mas Divo. Ini kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan sebagainya itu. Terus ada setelahnya itu kan ada apa? Sekjen Kebudayaan, Sekjen Pendidikan, Sekjen itu. Sekjen Kebudayaan ini masih di bawahnya itu baru kita. Direktorat Jenderal Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kita itu di sub di paling bawah. Enggak punya porsi yang setara. Ya, kira-kira itu yang sebenarnya menjadi kegundahan kami. Saya teman-teman ini, saya sebagai generasi baru itu sering ngomong itu ke MLKI. Ayo, tanggapan dari MLKI? Iya, sebenarnya yang penting saya sudah sampaikan. Mereka mungkin butuh waktu untuk apa? Itu pemahamannya harus diletakkan ke situ sebenarnya. Nah, mungkin ya ini saya selalu menyampaikan itu ke orang-orang. Itu mau ke Pak Ukto yang ke semuanya gitu. Butuh pola kesadaran bersama tentang. Nah, makanya terus akhirnya sementara ini kita pending. Kenapa kemarin saya juga ditanya sama Mas Anang, Mas Bagas Bang itu Mas tak jelaskan seperti itu. Akhirnya dia lagi cari pola, tidak pakai seperti itu, yang penting sudah ada rekomendasi dan sebagainya. Problemnya ini problem prinsip soalnya, bukan problem soal itu. Itu Mas Ibu, itu yang soal apa ya, sejarahnya kira-kira seperti itu. Dan kami semakin berkembang kira-kira sampai sekarang. Itu soal sejarah Buddha Jawi Wisnu. Kalau pemaknaan Buddha Jawi Wisnu itu ya Buddha Jawi Wisnu, ada 3 kata. Buddha itu berbudi pekerti luhur ya. Berbudi pekerti luhur ya, kebaikan-kebaikan itu. Itu Jawi mengetahui, tahu lah, paham, pengetahuan Jawi. Wisnu Tidak ada hubungannya dengan kata Jawa ya semuanya ya. Iya, mengerti, pengetahuan roh Jawi, Jawi mengerti. itu Yo. memahami.
memahami itu loh, pengetahuan lah, taweruh itu. Pengetahuan. Itu wis manunggal itu. Jadi kalau Jawa itu teritori, Pak, apa geografis. Iya, Tapi iya. kalau Jawi Indah itu ngerti. nah, itu beda. Beda. Itu pemahaman kami, Pak. Karena kan ada babat tanah Jawi, Babat apa tanah lagi kan. Jawi. Berarti agak lanjut sebenarnya itu Pak ya. Iya, karena Jawi itu artinya paham atau Paham atau ngerti. Itu kalau Wisnu ya Wisnu enggak manunggaling kaulan Gusti kira-kira seperti itu loh Pak. Itu pemahaman itu. Ya persoalan dianggap itu dan sebagainya persoalan lain, tapi itu yang sudah kita jelaskan waktu di MLKI terus ke Kemendikbud ya sudah akhirnya clear itu yang soal penamaan itu.